Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang hangat, kembali bertemu kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah. Kali ini kita ditemani bersama Ketua LBH Penita Umat Korwil Riau. Beliau adalah Bung Yuri Naldo SH. Selamat sore, Assalamualaikum Bung Yuri. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bung Yuri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Yuri, sangat mengkhawatirkan akhir-akhir ini banyak perampokan, pembegalan itu dilakukan disertai dengan pembunuhan yang sadis. Bahkan kasus yang cukup hangat itu, 2 pemuda di Makassar itu tega-teganya menculik anak 11 tahun dan membunuhnya karena tergoda dengan situs jual beli online organ tubuh manusia. Ini apa penyebabnya? Bagaimana pandangan Bung Yuri terhadap kasus ini? Ya, memang terkait dengan tindak kejahatan ini ya. Jadi mungkin sedikit saya memang tindak kejahatan ini itu kalau dari sisi hukum di Indonesia itu bisa kita bagi 2. Yang pertama itu dari sisi yuridis, di mana dari sisi yuridis ini setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau ketentuan undang-undang di sini. Nah, kemudian yang kedua itu dari sisi sosiologis. Nah, dari sisi sosiologis itu setiap perbuatan yang melanggar norma-norma atau kaedah-kaedah yang berlaku. Nah, meskipun di sini itu belum ada undang-undangnya, namun apabila masyarakat mengatakan bahwa itu sebuah kejahatan atau pelanggaran, maka itu sudah termasuk dalam artian kejahatan atau kriminal. Nah, terkait kriminal tadi ada fakta-fakta memang bagi kita cukup miris ya, dan bukan cukup sebenarnya, sangat miris. Sangat miris. Kenapa? Karena itu terjadi di mana sebuah negara yang mayoritas Muslim. Ini kan kita sangat prihatin melihat itu, di mana mayoritas Muslim harusnya itu tidak terjadi gitu. Nah, seperti fakta yang Bang Rizky sampaikan tadi, itu kan memang kalau kita tanya, Bang Rizky tanya faktor, memang itu kalau yang saya pahami itu memang nanti ada 2 faktor. Pertama faktor intrinsic atau faktor internal, dan ekstrinsik itu faktor eksternal. Nah, faktor internal ini bisa jadi itu ekonomi, dan hampir semuanya itu karena faktor ekonomi. Kemudian itu faktor karena pengangguran, tidak ada kerjaan, nanti juga mengarah ke ekonomi. Kemudian faktor pola pikir, pemahaman, gitu, pemahaman dari orang tersebut. Nah, kemudian ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini itu lebih kepada sistem pendidikan, pola ajar, kemudian di sana ada pergaulan, di mana misalkan kayak anak-anak tadi bisa jadi itu karena dipengaruhi. Ya, kalau kita pikir bagaimana bisa seorang pemuda atau di sini 2 orang pemuda melakukan perbuatan yang kalau dia belum mendapat pemahaman terlebih dahulu. Nah, di sini bisa jadi karena pergaulan atau karena gadget saat ini, karena gadget. Jadi itu juga informasi-informasi itu seperti yang Bang Rizky sampaikan, dia karena melihat situs. Iya, dia mendapatkan situs. Itu kan juga dorongan dari pribadinya, itu dorong ekonomi. Kenapa dorong ekonomi? Karena di situ sudah jelas menjual organ, maka ujung-ujungnya masalah duit, gitu. Masalah keuangan di situ. Nah, kemudian ada faktor eksternalnya apa? Adanya fasilitas tadi. Apa itu fasilitasnya? Ya, situs internet, adanya jaringan internet, yang mana di sini bisa jadi pemuda-pemuda atau anak-anak saat ini belum memiliki pemahaman ataupun belum diberikan pendidikan yang jelas, tapi sudah mendapatkan atau bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang secara ininya belum layak mereka tonton atau mereka lihat. Nah, ini juga menjadi faktor
bagi faktor-faktor untuk timbulnya kejahatan kriminal tadi. Nah, termasuk juga yang juga sebagian besar dan saat ini yang juga kita sayangkan, yaitu faktor penegakan hukum, di mana ini faktor penegakan hukum ini ada proses hukum yang dirasa sebagian orang tidak adil. Misalkan ketika berurusan dengan orang yang lebih kaya, maka ini bahasa ininya ini wah ini berat gitu. Wah ini susah untuk melawannya. Kenapa? Pola pikirnya sudah terkait bahwa yang kaya ini bisa, bahasa kasarnya, bisa membeli hukum. Nah, gitu. Bahkan ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diplesetkan menjadi kasih uang habis perkara. Ini kan luar biasa. Karena apa? Karena memang bisa jadi itu karena kekecewaan, kasih uang habis perkara. Kemudian ada lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini kan faktor-faktor yang hasil dari kekecewaan yang sudah terjadi berulang-ulang, sehingga para masyarakat itu sudah hampir kehilangan kepercayaan dari proses penegakan hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa menimbulkan tindak kejahatan tadi. Dan juga yang utama memang dari faktor ini ada nanti yang namanya, kalau di dalam apa itu kan ada efek jera. Nah, bisa jadi karena penegakan kurang maksimal tadi, jadi tidak ada efek jera. Jadi ketika si A melakukan kejahatan, misalkan korupsi, kemudian dilihat sama yang lain, kita bisa lihat di video, di YouTube, di sosmed, di internet, dia di dalam, dia tertangkap kasus korupsi, sudah divonis dan dipenjara, ternyata di dalam dapat full fasilitas. Bahkan bisa jadi lebih bagus fasilitasnya dibandingkan anak-anak kos yang sedang kuliah saat ini. Bisa membeli fasilitas. Nah, kemudian dia di dalam seperti yang dulu Gayus bisa tersorot kamera, dia berada di Bali padahal pada masa tahanan penjara gitu. Nah, ini kan menjadikan hilangnya efek jera. Kemudian ketika mereka keluar, mereka tetap kaya dengan kondisi tidak ada dana itu yang berkurang lah bahasanya. Jadi masih tetap dalam kondisi ya seperti mana hartanya, bahkan bisa jadi hartanya yang hasil korupsi itu tetap dimilikinya. Nah, itu kan menjadikan ketika dilihat oleh yang lain ataupun orang yang memiliki kesempatan, maka dia juga melihat itu, ini loh nanti ujungnya kalau aku ketangkap. Oh begini. Jadi nggak ada ketakutan, yang kekhawatiran, sehingga orang itu terdorong untuk tidak melakukan, ya, sehingga dia berani melakukan gitu. Padahal harapannya hukum itu bisa memberikan rasa ketakutan tadi, dalam artian efek jera, sehingga menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak melakukan atau mikir 100 kali untuk melakukan. Jadi disitulah mungkin faktor-faktor yang penyebab. Meskipun kalau kita ngomong faktor ini kan banyak, kita berbicara faktor ini banyak, tapi poinnya memang internal dan eksternal tadi, yang juga ya tergantung dengan pemahaman orang yang melakukan tadi. Kayak misalkan begal itu kan kalau kita lihat secara psikisnya, apa mereka nggak punya perasaan ketika mereka menghunuskan pedang itu atau menghunuskan senjata tadi seperti celurit atau apa itu kan, ketika itu dilayangkan, ditebas ke badan orang yang sama sekali tidak ada, bisa dibilang tidak ada kesalahan sama dia kan gitu, tidak ada kesalahan sama dia. Nah, ini kan merupakan mental yang sudah rusak luar biasa sebenarnya, psikisnya sudah rusak gitu. Walaupun memang faktanya bisa jadi karena pengaruh faktor eksternal, apa itu, narkotika, obat-obatan, miras, dia mabuk, sehingga
itu sudah menghilangkan ininya gitu kan, kesadarannya, sehingga ketika melakukan tidak ada perasaan penyesalan dan merasa bersalah gitu. Iya. Nah itu tadi Bung Yuri menyampaikan dua faktor penyebabnya ya, internal si pelaku dan eksternal dari pelaku. Nah kalau membahas terkait internalnya pelaku kejahatan pembunuhan tadi itu, Bung Yuri menyinggung terkait persoalan ekonomi, ya kan? Seberapa butuhnya ekonomi terhadap dua pemuda yang kalau bisa dikatakan masih bergantung dengan orang tua. Nah, apa penyebab paling besarnya terkait ekonomi itu tadi sehingga dia mampu melakukan itu, sementara kalau kita lihat dia belum menanggung anak, belum menanggung istri gitu. Bagaimana ini Bung Yuri? Jadi memang kalau terkait itu secara, jadi kita melihatnya ini pemuda yang seperti apa, gitu. Kita harus memandang dulu ini pemudanya seperti apa. Kalau pemudanya seperti Ali bin Abi Thalib, kita pasti bertanya-tanya, buat apa dia melakukan ini? Ya, benar. Kalau pemudanya seperti Abu Hurairah, kemudian para sahabat-sahabat yang muda lagi yang lainnya, kita pasti timbul pertanyaan, kenapa dia bisa sampai melakukan seperti itu? Nah, di sini kita bertanya dulu, ini pemuda yang seperti apa? Jadi kan ini faktanya belum, saya belum tahu jelas faktanya, tapi saya menganalisa. Bisa jadi karena ini anak-anak, pertama pemahamannya dia kurang, kemudian dia mendapat contoh-contoh yang luar biasa, pergaulan, dan juga kalau dibilang faktor ekonomi secara kebutuhan pokok, mungkin dia tidak butuh gitu. Tapi kan di sini kita bisa melihat kayak sekarang contoh game itu butuh uang. Oh iya. Kayak permainan apa yang slot. Itu bahkan satu anak pun bisa menukar uang sekian untuk menggantikan. Nah, jadi dorongan seperti ini, belum lagi narkoba. Kalau dia, misalkan dia sudah kecanduan, memang kebutuhan pokoknya justru menjadi kebutuhan sekunder. Karena kebutuhan pokok utamanya apa? Kebutuhan terhadap pemenuhan kecanduannya tadi. Nah, maka tadi di sini kita tanya dulu, nih anaknya yang mana gitu. Pemuda yang seperti apa dulu gitu. Jadi kalau pemudanya memang seperti sekarang gitu, karena dia pasti melakukan karena dorongan. Karena kan Bang Rizky sampaikan bahwa karena melihat situs online, situs online di mana di situ merupakan jasa jual organ ya, ibaratnya itu penampung lah. Kan sudah pasti itu kebutuhan dorongannya, karena melihat itu, wah ini ada kesempatan, ada peluang untuk menghasilkan uang, gitu. Menghasilkan duit lah, gitu. Maka di sini kan, maka saya sampaikan di sini kebutuhannya pasti dorongan ekonomi, benar, untuk memenuhi uang. Nah, pertanyaan berikutnya, uang ini buat apa? Nah, di situ mungkin yang kalau kita masyarakat, pandangan masyarakat pada umumnya seharusnya dia belum butuh, mungkin bisa jadi. Tapi kalau di sini karena tadi dia ingin mendapatkan uang tadi, bisa jadi ada dorongan-dorongan lain yang lebih khusus seperti yang saya sampaikan tadi, karena faktor misalkan untuk game. Ini sekarang anak-anak itu bahasanya apa ya, cheat ya. Jadi itu kan bisa dibeli ketika temannya sudah bisa duluan sampai mendapatkan apalah rahasia atau apa itu. Nah, dia kan nanti bisa untuk melewati tahapan itu ketika bermain game. Itu dia rela, dia tunjukkan aku gitu kan. Temannya minta bayaran, dia ini bahkan bisa diberikan, misal ada yang dapat perisai gitu kan, perisainya bisa diberikan ke yang lain. Nah, tentu ini tidak gratis karena temannya juga sudah menghabiskan kuota, menghabiskan energi bermain dengan serius atau bagaimana. Nah, akhirnya disitulah, belum lagi kalau saya dulu ada teman-teman yang hari-harinya di internet, warnet maksud saya, itu memang sengaja
mencari-cari itu dan kemudian nanti dijual. Memang sengaja untuk dijual cheatnya tadi atau jurus-jurus rahasia, trik-triknya tadi. Nah, ini kan menjadi dorongan juga, bisa menjadi penyebab dorongan. Makanya kalau kita lihat harapannya pada masyarakat, pemuda umumnya, memang mungkin hal ini harusnya tidak akan terjadi karena kondisi masyarakat itu ya pemuda itu bisa jadi masih harusnya memikirkan sekolahnya, memikirkan ini gimana dia prestasi di sekolah, kan itu kan idealnya. Tapi bisa jadi yang dua orang ini bukan pemuda yang ideal tadi gitu. Jadi karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga dia melakukan itu. Baik, Bung. Berarti itu terkait internal pelaku tadi ya, intristiknya. Nah, terkait eksternal, Bung Yuri sampaikan tadi ada penegakan hukum yang tidak memberikan rasa takut bagi pelakunya untuk melakukan perbuatan kriminalitas tersebut. Nah, itu di Indonesia kita sudah menjadi rahasia umum bahwasanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu. Dan memang kita hidup di sistem hukum sekularisme gitu kan Bung Yuri ya, yang hukumnya itu tidak berlandaskan kepada akidah Islam, bahkan pemisahan agama dari aturan-aturan hukum di Indonesia ini. Nah, menurut Bung Yuri bagaimana penerapan hukum dalam Islam yang seharusnya yang akan memberikan efek jera bagi pelaku itu bahkan sebelum pelaku lainnya akan melakukan perbuatan yang sama? Bagaimana Bung? Jadi memang kalau kita lihat dari sistem hukum Islam, maka mungkin yang sebelum ke sana saya ingin memberikan gambaran dulu, karena tadi ada kata-kata sekularisme ya. Jadi di sini kalau yang saya pahami dasar hukum itu dulu. Yang pertama, karena ini nanti penting kita ketahui agar kita tahu ketika itu dibandingkan ataupun itu di-compare menimbulkan perbedaan yang luar biasa, yang sangat jauh. Karena apa? Karena faktor ini yang akan saya sampaikan. Jadi di sini jadi kalau kita lihat dalam pembuatan hukum di negara saat inilah, pada umumnya saat ini, itu kan lebih kepada faktor iltizam. Dalam artian di sini ada keterikatan dan kesepakatan. Betul. Jadi di sini bahkan ada hukum itu, undang-undang dalam artian di sini aturan itu memang bagian dari politik. Gitu. Jadi di sini kan berarti ada yang namanya nanti di sana ada kepentingan. Kemudian belum lagi nanti dari awalnya dasarnya itu yang ketika dasar sudah rusak, maka sudah pasti menimbulkan celah kerusakan yang lebih besar ketika penerapannya. Nah gitu, karena di dasarnya saja sudah banyak celah kerusakan. Walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa ada hukuman itu yang sebenarnya sudah baik, tapi pada proses penerapan dia tidak tepat. Gitu. Jadi ini tetap kita harus melihatnya case by case, melihat faktanya, gitu. Karena tidak bisa kita globalkan. Ketika kita ngomong ini, ternyata ini masalahnya bukan di dasar hukum, tapi di penerapan. Tapi tetap ketika menjadikan sumber yang tadi itu hukum-hukum Eropa, kan kita ini warisannya, hukum warisan penjajah. Ini memang cukup unik. Kita dijajah, kemudian kita mau menerima warisannya dalam bentuk aturannya. Kan seharusnya logika kita berpikir, ketika kita dijajah, kita harus menerapkan aturan orang itu. Misalnya, ketika kita sudah merdeka, kita harusnya tidak mau lagi menerapkan. Kan seharusnya logika begitu kan. Tapi faktanya kita tetap menggunakan hukum warisan, warisan Belanda bahasanya. Berarti kita dan kita ya betul, kita masih terjajah. Bahkan kata warisan ini kan sebenarnya positif, gitu kan. Waris ini kan sesuatu hal yang baik gitu ya. Sekarang aja mungkin displesetkan warisannya utang atau segala macam.
Nah, tapi kan pada dasarnya kalau kita sandarkan ini kan dari hukum Islam ya, waris itu kan sesuatu yang baik yang ditinggalkan oleh orang tua atau ahli yang memiliki hak untuk mewariskan. Nah, jadi kembali lagi tadi. Nah, di sini dasarnya tadi kan sudah keliru gitu. Nah, ini yang ketika kita comparekan dengan hukum Islam itu sumbernya bukan kesepakatan pemimpin, bukan maslahat masyarakat, tapi sumbernya dari yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, dan umat Islam yakin Allah yang menciptakannya. Maka ketika Allah menciptakan, Allah juga menurunkan aturan. Nah, aturan inilah yang menjadi sumber hukum dari hukum Islam. Gitu. Jadi menjadi sumber hukum dari hukum Islam. Nah, ini yang berbeda. Yang satu ini dari manusia, yang mana juga syarat kepentingan, ada di sana juga nanti kepentingan politik atau yang lainnya, kepentingan ekonomi, berbagai macam. Yang satu memang ini bersih, dia suci. Kenapa? Sumbernya dari yang menciptakan. Nggak mungkin menciptakan sesuatu ingin merusak. Gitu. Kita menciptakan, misalkan kita menciptakan mobil atau menciptakan sesuatu lah, barang, kemudian kita ingin barang ini rusak, kan tak mungkin. Pasti ketika kita berhasil menciptakan, ini kan saya analogikan saja ya, tapi kalau dari sisi Allah bukan begitu kan gitu. Tapi kita analogikan, kita yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, pasti tidak ingin itu rusak. Bahkan kalau orang ganggu, kita udah bisa emosi gitu. Nah, di sini mungkin yang mendasar yang menjadi perbedaan. Maka ketika diterapkan hukum Islam itu, sudah pasti dia nanti menimbulkan efek yang maslahat tadi. Walaupun ketika sumbernya tidak ada ngomongin maslahat. Kenapa? Sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Sumbernya itu dari Allah. Tapi ketika ini diterapkan, maka akan timbul maslahat. Nah, juga nanti kita kalau khususkan ini kan karena kriminalitas, itu nanti ada hudud, ada kisos, dan diyat, dan ada takzir. Nah, kalau terkait hudud dan kisos, ini Allah sudah memberikan hukumannya. Misalkan yang berzina, ketika dia berzina, yang berzina itu sepasang pemuda, maka dia nanti dicambuk 100 kali. Dan dicambuknya itu bukan di tempat tertutup, tapi di tempat umum. Jadi secara kalau kita lihat di sini, secara psikis dia kena, secara fisik dia juga kena. Secara fisik didera itu kan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ada yang pemimpin Bani Saljuk itu, ada yang karena minum khamar dia didera di depan pasukannya. Didera itu, ketika dia didera itu sampai rontok giginya. Itu bayangkan begitu kuatnya kan, cambukan itu sampai rontok. Tapi di situ memang pasukannya tidak ada yang bergerak melihat, karena itu hukuman gitu. Nah, di situ. Jadi ketika melihat itu, yang lain yang dihukum, dia merasakan kesakitan luar biasa baik fisik dan psikisnya, yang melihat dia juga menjadikan kecemasan. Aku tak ingin di situ gitu kan. Nah, itu. Jadi itu menimbulkan efek jera. Nah, efek jera inilah nanti yang juga menjadi penghambat atau penghenti dari perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, kemudian dari sisi hukum Islam itu kan dia yang utama itu nanti ada faktor keimanan, ketakwaan. Nah, jadi ketakwaan itu ya memang ketika udah menyangkut ketakwaan, ketika orang sudah meyakini bahwa itu salah, dia pasti tidak ingin. Nah, itu banyak faktornya yang menyebabkan hukum Islam ini secara penerapan ataupun secara sumber. Yang pertama secara sumbernya, kemudian secara penerapannya itu lebih baik
tak bisa kita compare gitu. Tapi kalau kita mau ngomong by data, misalkan kita ngomong, kan ini kalau sekedar ucapan kurang mantap kan gitu. Jadi kita lihat data. Data itu kalau kita searching di internet, itu tindak kriminal dari Januari sampai bulan April 2023 di Indonesia itu 137.000 kurang lebih 419 tindak kriminal. Itu luar biasa itu. Kira-kira banyak nggak menurut Bang Rizky? Itu banyak. Walaupun di Indonesia itu yang daerahnya luas. Tapi ada penelitian hasil riset dari Universitas Malaya Malaysia di mana mereka menyampaikan itu di masa kekhilafahan Utsmani. Di masa kekhilafahan Utsmani itu ada terjadi tindak pidana sebanyak, kira-kira kalau Bang Rizky tebakannya berapa angkanya? Yang ini kan 137.000 tindak, dan itu hanya berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Nah, itu 4 bulan. Nah, ini semasa kekhilafahan Utsmani, yang kalau saya ketahui itu dari 1517 sampai 1924 Masehi, kalau kita ngomong Masehi. Jadi kurang lebih 407 tahun. Dan itu hanya terjadi 200 kasus kriminal dalam 407 tahun. Nah, ini yang dari riset dari Universitas Malaya Malaysia. 200 kasus kriminal. Nah, itu kan luar biasa. Pertama dari sisi data yang compare-nya itu sangat jauh gitu ya. Bahasanya nih ya sangat timpang gitu kan. Nah, kemudian yang harus kita pahami, masanya tadi 407 tahun. Itu pertama. Kemudian wilayah kekhilafan Utsmani ini berlipat dari Indonesia. Nah, itu. Maka itu kan sudah compare, data itu sudah berbicara sebenarnya. Ketika ditanya mana yang lebih baik, kenapa bisa ini, ya disitulah ketika diterapkan dari sebuah hukum yang sumbernya itu bagus dan luar biasa, dan ya sumber dari yang menciptakan manusia, kemudian dengan penerapan yang dipegang atau dijalani oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Sang Khalik yang menciptakan tadi, maka itu sudah menjadi kombinasi yang luar biasa. Kalau contoh kasus banyak gitu. Rasulullah pernah mau memotong tangan wanita yang mencuri. Kemudian ada sahabat Usamah menghalangi, dalam artian janganlah dipotong gitu. Tapi kata Rasulullah, Pak, jangankan wanita itu, kalau memang Fatimah yang mencuri, anak beliau yang beliau sayangi, beliau juga melakukan hal yang sama. Kemudian ada di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Di situ ada anak Umar, di mana anak sahabat Umar ini Ubaidillah ibnu Umar terbukti melakukan pembunuhan. Maka di situ dijalankan kisos gitu. Walaupun alhamdulillah qadarullah keluarga korban memaafkan, sehingga hukumannya yang awalnya kisos diganti diat. Nah, gitu. Itu kan luar biasa penegakan hukumnya yang termasuk yang kalau itu kan yang terjadi kepada selain pemimpinnya, yang pada pemimpinnya yang kita cerita yang masyhur Ali ketika terkait baju zirahnya, nah, gitu. Kodi pada waktu itu memenangkan kaum Yahudi gitu, yang mencuri gitu. Padahal kalau kita pikir tak mungkin seorang Ali berbohong gitu, tapi kan ketika tidak bisa dibuktikan, maka Kodi tadi tetap memenangkan pihak Yahudi, bisa jadi dengan bukti-bukti yang lebih apa. Nah, qadarullah Yahudi pun akhirnya masuk Islam. Nah, itu kan terjadi sesuatu penerapan hukum yang kompleks, yang luar biasa gitu. Jadi kita tidak bisa melihat satu faktor kenapa yang ini bisa menimbulkan efek jerah atau apa, karena ini merupakan sudah suatu yang sistemik gitu, suatu yang sudah
Karena negara kan, ini kan udah konteks negara, penegakan hukum ini sudah konteks negara. Maka ini sudah sesuatu yang luar biasa, yang sudah kompleks. Jadi banyak faktor lah penyebabnya nanti yang ini. Tapi yang bagi kita umat Islam harus meyakini bahwa sudah pasti ketika hukum itu bersumber dari yang menciptakan kita, dengan keyakinan kita sudah pasti kita wajib meyakini inilah yang paling benar gitu kan. Kemudian sudah banyak kalau dalil-dalil ya banyak lah. Inil hum milik hilalillah, siapa yang tidak ada yang berhak membuat hukum Islam Allah. Kemudian Rasulullah, apakah hukum jahiliyah yang kita pilih, banyak yang mana ini meneguhkan kita sebenarnya untuk meyakini hukum yang Allah ciptakan gitu. Karena kita terkait ini kan ada yang jawabir dan jawazir. Jawabir penghapus dosa, jawazir itu pencegah. Nah, hukum Islam ketika dia diterapkan oleh pemerintah, oleh sebuah negara, maka ketika dia misalkan yang tadi didera, maka bukan hanya dia sudah menjalani hukuman di dunia, tapi itu sudah menghapus dosanya di akhirat. Nah, itu hukum Islam yang ketika itu bersumber dari Sang Khalik. Tapi kalau hukum yang ada saat ini, kita hanya menjalani di dunia, tapi di akhirat kita akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan hukum yang menciptakan kita. Jadi itu salah kaprah kita menganggap kita sudah tenang, sudah ini karena sudah dihukum. Tapi faktanya ketika kita meninggal, kita dimintai pertanggungjawaban juga. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan hukum yang Allah perintahkan gitu, sehingga ketika itu tidak kita terapkan, ya sudah pasti Allah wajar bertanya, apa yang kau lakukan? Kenapa? Kita nggak menjalani apa yang diperintahkannya gitu. Ketika kita salah ya tetap kita dihisab. Sudahlah, hukumnya tidak memberikan efek jerah, kena hukum lagi di akhirat. Padahal kita menurut kita sudah bebas, Allah alam ya, ketika ada tobat atau apa, karena Allah kan Maha Pengampun. Juga nanti ketika dia bertobat atau ada maaf dari pihak yang korban, itu kan nanti punya apa. Tapi secara garis besar memang hukum yang ada saat ini tidak menghapus dosa kita di akhirat. Kita akan tetap diminta pertanggungjawaban dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, meskipun kita sudah menjalani proses hukum di dunia. Tapi ketika kita menggunakan hukum yang Allah kehendaki, maka di dunia kita sudah lepas, di akhirat kita juga terlepas gitu. Karena apa? Karena memang itulah konteks hukum yang Allah berikan kepada kita gitu. Baik, Bung Yuri sebagai ketua dari lembaga bantuan hukum gitu kan, mengakui bahwasanya hukum kita hari ini itu tidak memberikan efek jerah kepada para pelaku kriminalitas, dan menghimbau kita untuk kaum muslimin itu bertakwa dan menerapkan hukum yang bersumber dari hukum yang baik, bukan hukum buatan manusia. Nah, mungkin terakhir sekaligus motivasi bagi kita individu kaum muslimin ini, bagaimana cara kita rakyat Indonesia ini, terkhususnya kaum muslimin, untuk bisa menghadirkan hukum yang sumber hukumnya itu pasti baik. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai individu masyarakat Indonesia agar hukum kita di Indonesia ini memberikan hukum yang akan menekan angka kriminalitas, memberikan efek jerah dan sebagainya. Kalau bagaimana pertanyaannya, maka sebenarnya simple gitu. Kenapa simple? Karena Rasulullah itu sudah ada sebagai suri tauladan. Jadi bahasanya beliau itu dihadirkan Allah memang buat prototip yang harus kita contoh gitu, yang wajib kita contoh. Maka ketika ditanya bagaimana, ya kita tinggal bahasa sekarang ini copas. Copas apa yang telah beliau lakukan gitu. Nah, faktanya karena kita tadi yang kondisi negara itu bukan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh gitu, maka di sini kalau kita jadi kalau saya memandang dari sisi hukum,
tadi kan sudah saya compare ya, logikanya ketika saya bergerak di kegiatan saya di bidang hukum, maka saya tentu bisa memilih mana yang lebih baik gitu. Karena jelas tadi ketika kita compare banyak fakta lain yang bisa kita compare. Nah, ketika kita memilih, tentu kita pilih yang paling baik. Nah, gitu. Karena kita ini penegak hukum yang bisa jadi ketika dalam prosesnya juga mengalami kondisi-kondisi yang tidak adil lah bahasanya. Tentu kita mengharapkan suatu proses hukum itu yang adil. Maka di sini di samping bagaimana caranya ketika tadi copas ini kan tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Maka kewajiban kita yang sudah memiliki pemahaman ataupun nanti yang sudah mengetahui bahkan sudah mulai mempelajari, oh ternyata hukum Islam lebih baik yang dalam bidang penegakan hukumnya atau bagaimana, maka ini punya kewajiban memberitahu kepada yang lain, mengajarkan, mendidik, nah, gitu kan. Kemudian mendakwahkan. Kenapa? Sesuatu yang baik jangan ditahan. Nah, kita harus menyebarkannya. Yang buruk aja bisa gampang disebar gitu. Kenapa orang ada berita, oh si A begini ya, kayak gosip ya, emak-emak gibah yang nauzubillah yang ini kan. Kenapa kita terhadap sesuatu yang baik pelit untuk menyebarkannya? Gitu. Karena kan ini masalah keyakinan. Jadi terkait hukum ini bukan sekedar penerapannya, tapi ini masalah keyakinan kita. Ketika kita sudah meyakini bahwa kita diciptakan Allah, maka kita juga harus meyakini aturan yang Allah berikan. Maka di sini kita harus wajib mendakwahkan atau menyampaikan, menyebarluaskan pemahaman ini. Nah, untuk rekan-rekan sejawat juga, yang rekan-rekan advokat, yang mungkin bisa melakukan analisa-analisa terkait hukum yang berlaku saat ini dengan hukum Islam atau di-compare dengan hukum yang lain, karena kita harus meyakini ketika hukum Islam di-compare dia tak akan mungkin kalah. Kita harus meyakini itu. Maka silakan para rekan sejawat, akademisi di sini itu menganalisa ini gitu, membandingkan proses penegakan hukum di Eropa kontinental, hukum di negara sosialis, kemudian hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, dan juga dengan hukum Islam. Harusnya seperti itu gitu. Kenapa? Kita ketika meyakini terkait masalah hukum, kita harus meyakini bahwa hukum yang diterapkan ini merupakan suatu hukum yang paling baik dan paling benar gitu. Jadi dengan begitu maka kita bagi yang punya kemampuan analisa, akademisi, ya silakan, ayo sama-sama kita adakan penelitian kah, riset atau bagaimana untuk perbandingan hukum ini. Karena apa? Karena kita tidak mungkin merasa cukup, karena fakta yang kita alami saat ini jauh dari ideal gitu. Maka tentu kita harus berpikir gimana kita bisa sampai ke titik ideal. Maka di situ ya perlulah peran-peran yang sudah memiliki pemahaman untuk mengajarkan ataupun melakukan riset-riset tadi. Itu mungkin seperti itu, Mas Rizky. Baik, Bung Yuri. Terima kasih, Bung Yuri. Pemirsa, sangat jelas analisa dan semangat motivasi nasihat-nasihat dari Bung Yuri terkait tingginya angka kriminalitas hari ini dan bagaimana Islam mengatasinya. Nah, terakhir beliau sampaikan seluruh umat Islam yang bertakwa, beriman kepada Allah, mari bersama-sama saling mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, sampai hukum Allah, hukum Islam yang baik itu menggantikan seluruh hukum yang ada yang hari ini terus meningkatkan kriminalitas, bukan malah mengurangi. Mungkin sekian pemirsa pertemuan kita di kali ini. Sampai bertemu di bincang-bincang hangat berikutnya dengan pemateri-pemateri, tamu-tamu yang kita undang yang sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.